Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali Tuhan sudah menyapa kita di pagi hari ini. Kita mau diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari terlebih dahulu kita mau masuk dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Sungguh kami bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesehatan, waktu untuk kembali membaca firman-Mu. Tuhan Yesus, kami memohon pertolongan-Mu di dalam merenungkan firman-Mu pagi ini. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat pengertian kepada kami sehingga kami boleh mengerti akan kehendak dan rencana-Mu di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, tema kita di pagi hari ini adalah sukacita surga atas orang berdosa yang bertobat. Dan firman Tuhan terambil dari Lukas pasal 15 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, "Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah, karena itu satu orang berdosa yang bertobat." Amin. Tuhan Yesus diprotes mengapa ia menerima dan makan bersama orang berdosa. Dia merangkul dan bersahabat dengan akrab dengan mereka. Bertamu dengan Yesus dianggap biasa. Mereka datang untuk mendengarkan dia. Sikap dan suasana seperti inilah yang menjengkelkan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Karena dianggap bertentangan dengan ajaran mereka. Yesus pasti mengetahui kejengkelan mereka. Dia menjawab dengan memberi perbandingan yang diambil dari hidup sehari-hari, yaitu dengan perumpamaan. Domba yang hilang dan dirham yang hilang. Apa yang terjadi pada saat domba dan dirham yang hilang ditemukan kembali? Sebelumnya ada usaha dengan susah payah dengan risiko meninggalkan 99 ekor domba yang tidak hilang dan usaha menyalakan pelita dan menyapu rumah supaya domba dan dirham ditemukan kembali. Semua sahabat dan tetangga diajak bersukacita karena yang dicari-carinya telah didapat kembali. Apa yang dilakukan Yesus sesuai dengan kehendak Bapaknya? Dia datang ke dunia ini untuk memanggil orang berdosa supaya bertobat, dan betapa besar sukacita surga apabila ada orang berdosa bertobat. Dengan demikian dia meyakinkan para pengkritik terhadap dia bahwa sukacita ini lebih besar jika dibandingkan sukacita melihat sekian banyak orang saleh yang tidak memerlukan pertobatan. Perumpamaan kedua diambil dari dunia kaum perempuan, dari hidup seorang ibu rumah tangga yang miskin dan sederhana. Pesannya tidak berbeda dengan perumpamaan pertama. Lihatlah keistimewaan perumpamaan kedua. Bagi orang miskin dan sederhana, 1.000 rupiah saja yang hilang sudah sangat berarti baginya. Menarik kesimpulan yang diambil Yesus dalam perumpamaan kedua, di sini disebutkan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah. Mereka adalah pelayan-pelayan Allah. Sukacita mereka adalah sukacita Allah sendiri, atau mereka bersukacita karena Allah bersukacita. Pernyataan ini rasanya sangat cocok dengan gambaran orang kecil di sini. Pesan yang dapat diambil untuk kita ialah, yang pertama, Yesus mengundang untuk masuk ke dalam sukacita Allah ini, yakni mau menjadi sahabat orang berdosa sampai orang itu bertobat. Allah kita adalah Allah yang mencari orang berdosa. Dia mencari saya dan mau meletakkan saya di atas bahunya dengan gembira. Dan yang kedua, Yesus adalah gembala utama. Betapa bahagianya Allah jika ada orang bertobat. Dan yang ketiga, Yesus datang mencari orang yang hilang, yang masih membutuhkan bimbingan gembala. Dan yang keempat, Tuhan membutuhkan kaki, tangan, telinga, dan mulut kita untuk menjangkau mereka pelan-pelan telah menjauh dari gereja. Nah, mari saudara-saudari yang terkasih, Tuhan, kiranya kita dijauhkan dari sikap sok suci dan kita memohon pertolongan Tuhan agar kita dapat membantu saudara untuk kembali kepada Tuhan dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Selamat beraktivitas di sepanjang hari ini.
Kiranya semangat senantiasa menyertai kita dan Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan selalu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.